kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami memuji dan menyembah kepada Engkau. Ya Bapa, itulah yang menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Bukan melakukan sesuatu yang dahsyat, tapi yang lebih utama adalah Engkau ada di dalam kami. Dan itu lebih dahsyat dari apa saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan marilah sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memberi pengertian kepada kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang ceria sekali. Karena Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Dia bersedia untuk hadir selalu di tengah-tengah kita ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan yang luar biasa. Mari silakan sudah duduk kembali. Dan kita akan membuka kitab atau surat Filipi. Saya masih berbicara tentang surat Filipi. Ya. Pemuritan dari surat Filipi ini sangat tajam sekali untuk kita mau mengerti kehendak Tuhan. Dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang coba kita mulai baca ayat 3 dulu. Ya, ayat 3. Saya baca ayat yang ganjil, sudah baca ayat yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Ya, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Entah berapa bulan loh. Entah berapa tahun sudah terjadi. Tapi masih terjadi. Persekutuanmu dalam berita Injil. Ya, ayat 6. Ya. 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 Dia yang memulai pekerjaan yang baik dikatakan. Terus dia mulai dengan pekerjaan yang baik, persekutuan di antara orang-orang percaya di Filipi. Itu pekerjaan yang baik. Akan meneruskan sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Jadi ini pekerjaan yang baik bukan cuma dari hari pertama sampai saat Paulus nulis surat ini kepada jemaat Filipi. Sampai di situ saja.
Tapi Paulus punya pengharapan ini pekerjaan baik akan terus diusahakan sampai hari terakhir dari kedatangan Yesus. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita berhenti dulu sampai ayat 6. Saya tekankan ayat 5 dan ayat 6. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang selalu mulai apa yang baik. Dia Alfa, Dia awal. Dia selalu awal dari segala sesuatu yang baik. Ya. Di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Sampai omega, itu akhir. Pada hari Kristus Yesus. Saudara, keistimewaan dari jemaat Filipi ini adalah ada persekutuan di tengah-tengah. Ya. Kita bisa duduk bersama dengan saudara A atau saudara B, tapi kita merasa jauh sekali. Ya, bisa begitu? Bisa. Kita bisa berada di tengah-tengah ribuan orang dalam jemaat ini, tapi kita merasa seperti orang asing. Tidak ada orang ngajak saya ketawa, tidak ada orang ngajak saya ngomong, tidak ada orang ngajak saya untuk bercengkerama, ya, tidak ada orang mengajak saya untuk tertawa. Ya, saya sendirian, saya seperti orang asing, saya seperti orang yang tidak dikenal. Padahal ribuan orang di sekeliling kita. Ya, waktu saya berada di Korea satu waktu, waktu mereka keluar dari gereja itu seperti lautan manusia. Saya berada di tengah-tengah mereka, saya kecepit di situ. Tidak bisa bergerak ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke muka, tidak bisa. Wah, rasanya kayak mau mati. Ya. Dan saya merasa seperti asing sekali. Tidak ada satu orang yang saya kenal. Semua bahasanya juga lain. Hamzah Hamidah. Itu yang saya tahu, Hamzah Hamidah. Selamat ketemu. Terima kasih. Oh, terima kasih. Hamzah Hamidah. Ya, itu saya. Jadi saya tidak ngerti. Kadang-kadang saya mau jalan, saya pamit Hamzah Hamidah. Ya. Dalam hati saya, kamu ngerti, tidak ngerti, ya saya sudah itu ya yang paling bisa saya lakukan. Ya, jadi persekutuan itu penting sekali. Ya, persekutuan di dalam tubuh kita secara lahiriah, secara fisik, tapi juga persekutuan dalam roh. Kita duduk jejer, tapi kita tidak ada persekutuan dalam roh, ya itu sama dengan persekutuan yang mati. Karena tubuh tanpa roh adalah mati. Betul? Orang mati itu karena dia punya tubuh, tapi dia tidak punya roh. Dia mati. Berapa banyak persekutuan di dalam gereja Tuhan yang sudah mati. Karena ada persekutuan mungkin. Masih mereka pergi gereja, masih mereka melayani. Tetapi di dalam roh mereka sangat jauh sekali. Ya, sehingga persekutuan mereka itu bukan persekutuan yang hidup. Tapi jemaat Filipi ini punya persekutuan yang hidup. Saudara, dan ini oleh Paulus dijadikan contoh kepada jemaat-jemaat yang lain. Contohlah ini, jemaat Filipi, kata Rasul Paulus. Biar jemaat ini kecil, tapi dia punya persekutuan di tengah-tengah. Ya, jemaat Korintus, jemaat yang besar. Tapi jemaat itu tidak punya persekutuan yang baik seperti jemaat Filipi. Persekutuannya jemaat Korintus itu morat-marit, tak karu-karuan. Ya, gejolak perpecahan terjadi di jemaat Korintus. Terjadi pro dan kontra. Ada yang pro Kefas, Petrus, ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kristus. Dia bilang, saya tidak pro siapa-siapa. Saya pro Kristus. Ya, tapi artinya bukan yang baik. Artinya Kristus itu, artinya buat mereka Kristus itu yang super.
Jadi saya ini golongan yang paling super, paling rohani, paling baik, paling pinter, paling tahu semua, paling dahsyat, paling hebat, ya. Sampai enggak tahu bagaimana akhirnya. Ya, merasa yang paling baik, paling pintar. Ya, dalam gereja Tuhan bisa juga terjadi pengajarannya. Ya, yang satu bilang pengajaran saya paling baik, yang satu bilang saya yang paling hebat, yang lain lagi bilang saya yang paling super. Wah, meninggikan kedagingannya sendiri sebenarnya. Ya, dan Tuhan tidak mau. Kristus itu jangan dipecah-pecah. Jemaat Korintus lebih besar dari jemaat Filipi. Tapi jemaat Korintus tidak, ya maksud saya jemaat Korintus tidak memiliki persekutuan seperti jemaat Filipi. Memang jemaat Korintus lebih besar, lebih banyak anggotanya, tapi tidak punya tidak memiliki persekutuan sebaik seperti jemaat Filipi. Sedangkan jemaat Filipi lebih kecil, jemaatnya lebih kecil, jumlahnya orang lebih sedikit, tapi mereka punya satu hal yang menarik hati dari Tuhan. Apa itu? Persekutuan. Ada persekutuan di antara mereka. Tidak ada perpecahan di antara mereka. Ya. Dan untuk itu Rasul Paulus bersyukur. Rasul Paulus bersyukur. Kenapa? Karena di dalam jemaat Filipi itu bukan ada karunia nubuat, karunia yang dahsyat, karunia yang lain, tidak. Dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Filipi itu di dalamnya ada roh persekutuan. Ya, sehingga dia mengatakan aku bersyukur. Ya, itu bisa kita baca dalam pasal 1. Ya, jadi di sini kita melihat jelas sekali kita perlu memiliki roh persekutuan. Ya, selanjutnya persekutuan di sini punya dua arti. Pertama, persekutuan secara fisik. Ya, kita ketemu, ya, kita bisa berbincang-bincang, itu secara fisik kita ada persekutuan. Tapi yang kedua, persekutuan secara roh. Ini kita perlu ada. Ya, persekutuan secara lahir itu penting. Tapi persekutuan secara rohani, roh kita, itu tidak kalah penting. Itu sama pentingnya dengan persekutuan secara lahir. Ya, jadi harus ada persekutuan secara lahir. Kita pergi ke gereja, kita berbakti bersama, kita menyanyi bersama. Ini persekutuan secara lahir ya. Tapi harus ada persekutuan roh kita juga harus bersekutu. Supaya tidak dikatakan persekutuan kita mati. Ya. Selanjutnya saya tadi katakan kita bisa berada dalam satu gereja yang besar, tapi kita tidak mengalami persekutuan apa-apa. Nah itu jangan sampai itu mengalami seperti itu. Ya. Padahal orang bisa bercerita asyik sekali, ya, tapi selalu bercerita dengan orang-orang yang itu saja, yang konconya dia begitu. Tapi banyak jiwa-jiwa yang baru-baru ini dibiarkan. Nah, kita sebagai murid harus mendekati mereka juga. Jangan kita cuma asyik sama konco kita sendiri, teman kita sendiri. Ya, itu tidak dilarang, itu boleh. Tapi kita harus mengingat juga yang lain. So, kita ini adalah murid Tuhan. Ya. Kalau sama orang lain sepertinya tidak kenal. Sama orang lain seperti tidak kenal. Nah, itu biarpun tidak kenal kita memberi tangan, kita ya. Sebab itu tidak heran kalau ada orang-orang Kristen tertentu di tengah-tengah
1.000 orang jemaat bisa merasa kesepian, bisa merasa terasing, ya, bisa merasa sendiri, karena tidak ada hubungan roh. Hubungan lahir ya sudah duduk jejer, tapi tidak ada hubungan roh. Jadi mati, ya. Jadi jawaban bagaimana antisipasi menghadapi masalah ini? Antisipasinya, jawabannya adalah hidupkan lagi kelompok sel. Ini tidak ada jalan lain, kelompok sel. Ini mesti dihidupkan kembali. Saudara-saudara yang ketua, bekas ketua PKS, pemimpin kelompok sel, yang selnya sudah tidak jalan mungkin, yang sudah tidak aktif lagi. Mari saya minta dengan sangat saudara mulai lagi. Mulai. Ya, biar mulai dengan 5 orang itu sudah bagus. Mulai dengan 5 orang. Ya. Ini penting sekali untuk mengantisipasi persekutuan di dalam gereja kita. Kita kan mau diberkati lebih. Jiwa-jiwa lebih banyak. Tapi kalau sekarang dengan jiwa-jiwa yang segini saja kita tidak standby, kita tidak siap. Bagaimana nanti kalau Tuhan kirim 10.000 orang, wah kita bisa kocar-kacir, kita bisa enggak karuan bagaimana kita mau men-tackle semua itu. Mari kita mulai dengan sekarang yang ada ini. Ya. Jadi jawabannya ini sangat penting sekali. Bangkitkan kembali komsel-komsel yang sudah mati. Ya, ini kebutuhan. Saudara mau? PKS mau membangkitkan kembali? Mulai lagi. Amin. Mau? Saudara kok lihat saya terus yuk? Apa saudara mau saya jadi anggota komsel saudara? Boleh juga, tapi ini mesti dibelah-belah banyak ini. Ya, jiwa banyak tuh, banyak jiwa di sini banyak di pinggir-pinggir, di lorong-lorong saudara, di tetangga-tetangga sudah banyak. Ya, tidak kurang-kurang. Jiwa Tuhan akan tambah terus. Tuhan kasih. Masih ingat Tuhan bilang itu kursi-kursi yang tidak ada orang, itu sudah ada namanya. Nanti aku akan kirim. Ya, Tuhan sedang menggait domba-domba. Ya, jadi untuk memulai komsel yang baru, diperlukan ketekunan. Katakan sama-sama, ketekunan. Yang keras, ketekunan. Ketekunan itu tidak satu, ini di Palu ya, satu kali, sudah cukup. Kalau cuma satu kali, semua orang bisa. Tapi ketekunan itu memalu 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Sampai terpaham. Ya lihat, seperti batu besar. Di sana tuh banyak tuh, di Bantimurung. Itu kena tetesan air, dia bisa lubang. Air kok bisa melubangi batu, itu kan tidak masuk akal. Batu itu keras, air itu lembut. Tapi bagaimana bisa batu itu melubangi air yang lembut itu bisa melubangi batu yang keras. Tentu sudah perhatikan, tidak dalam tempo 1 kali, 1 menit, 1 detik, atau 1 jam. Tetapi dalam tempo berhari-hari, bertahun-tahun, itu tetesan air menetes terus. Sampai akhirnya mulai terbentuk lekukan. Makin lama makin besar, makin dalam, makin dalam. Ya, bisa jadi itu nanti bisa tembus. Ya, bisa tembus. Mungkin kalau ditanya berapa ribu kali itu air menetes sampai bisa jadi seperti begini. Mungkin 10.000 kali, masih belum cukup mungkin. Banyak kali. Ya, itu namanya ketekunan.
Ketekunan. Katakan sama-sama. Nah. Saudara, sama seperti halnya dengan Daniel. Ketekunan, saya mau bicara soal Daniel. Daniel itu tidak dengan satu kali doa, terus terjadi mujizat di lubang singa. Di mana Daniel dimasukkan dalam lubang singa satu malam, ya, singa-singa tidak dikasih makan entah berapa minggu, kelaparan, ya, tapi singa-singa itu tidak menggigit, ya, cuma seperti anjing lidahnya, ya, dijulurkan. Tidak ada sedikit goresan pun tidak ada. Rajanya sampai heran, bagaimana Daniel bisa terjadi seperti Allah saya, Allahku. Ini sekolah Alkitab yang paling hebat. Tidak perlu sampai 2-3 tahun, langsung dalam tempo 1 malam sekolah Alkitabnya raja ini selesai, lulus dia. Ya, dia bikin surat, tanda tangannya dia, semua rakyatnya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Bagaimana Allahnya Daniel itu lebih dahsyat, lebih kuat dari semua Allah yang lain. Bagaimana dia melindungi Daniel dari cengkraman singa-singa yang ganas dan sangat begitu kejam sekali. Ya, tidak masuk akal. Saudara, tapi tidak dalam tempo 1 kali doa, mungkin 1000 kali doa belum terjadi. Mungkin 3000 kali doa, Daniel 3000 kali doa, tiap pagi, tiap siang, tiap malam, sore, 3 kali setiap hari. Bayangkan itu kalau 1 tahun 365 kali 3 kali sudah 1000 kali sembahyang. Belum terjadi itu mujizat. Nanti tahun kedua, tahun ketiga 3000 kali dia berdoa, baru terjadi mujizat. Di mana singa-singa itu tidak menggigit kepada Daniel. Luar biasa. Komsel juga begitu. Jangan saya harapkan 1 kali bikin komsel. Ya saya kasih pokoknya paling banyak 10 kali. Mesti banyak orang yang datang. Kalau tidak banyak tutup. Itu bukan tekun, itu mengancam sama Tuhan. Ya, tidak. Komsel itu perlu ketekunan, sudah dilatih. Itu penting, sudah menjadi orang yang tekun. Melalui komsel ini sudah menjadi orang yang sabar. Saudara diajar sama Tuhan untuk sabar, untuk tekun. Ya, jadi saudara jangan mengharapkan nanti 10 kali komsel sudah terjadi mujizat di dalam komsel. Jangan begitu, saudara. Kita ketekunan kita terus. Ini penting sekali. Ya. Jadi persekutuan itu tidak bisa hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Ya, kita mesti kumpul. Orang yang bertekun itu tidak melihat halangan. Orang yang bertekun itu tidak melihat awan mau hujan. Angin besar, angin kencang akan datang. Ya, atau hujan yang lebat. Orang yang tekun itu tidak memandang kepada halangan-halangan. Ya, tidak ada tempo. Ya, saya sibuk. Tapi orang yang tekun itu tidak melihat itu sebagai satu halangan. Tidak melihat kesibukannya itu sebagai satu halangan untuk dia tidak pergi ke komsel. Ya, orang yang tidak tekun, dia anggap kesibukannya dia itu sebagai satu halangan. Wah, saya maafkan Pak Pendeta, ini lihat saya begitu sibuk sekali. Saya tidak bisa pergi komsel. Saya sibuk, saya ini begini, begitu dan sebagainya. Tapi orang yang punya ketekunan tidak memandang kesibukan, ya apa saja sebagai halangan. Tapi dia maju terus.
Ya, ada yang mengatakan tidak ada tempo. Ada yang mengatakan pembantu rumah tangga saya lagi pulang. Ya, tidak ada yang tolong saya mesti kerja sendiri. Tapi buat orang Kristen yang sungguh-sungguh ada ketekunan, tidak memandang itu semua sebagai halangan. Ya, saya mesti jaga anak kecil. Ya, tidak ada yang jaga rumah kalau saya pergi. Ya, kalau tidak ada jaga rumah ya dikunci saja rumahnya. Ya, mungkin sudah punya emas perak banyak. Ya, jangan disimpan di situ. Percaya Tuhan akan jaga rumah saya. Amin. Percaya rumah saudara akan dijaga. Amin. Kalau saya bilang, saya percaya rumah saya dijaga. Tapi saya tidak pergi gereja memang. Saya yang jaga. Wah, ini ada 2 penjaga ini. Ya, ada seorang yang setengah tua, namanya Yordan. Ya, namanya Yordan. Ini Om Yordan. Dia kalau pergi gereja di Jalan Johor ini kira-kira tahun 70-an. Dia selalu pintunya dikunci. Ya dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya mobil, naik becak saja kalau pergi gereja. Ya, dia pengerja juga di gereja Johor situ. Ya, tapi waktu dia dengar ada laporan dari anak buahnya bahwa rumahnya, sekitar rumahnya itu terbakar. Kebakaran besar. Wah, dia mau pulang, mau tidak, mau pulang, mau tidak. Ya ini, anaknya ini naik, mau turun, mau naik, mau turun. Tapi kemudian ada satu orang memberikan kepada dia, tahan saja, Tuhan akan melindungi rumahmu. Waktu dia pulang, dari jauh dia sudah lihat, semua terbakar. Cuma rumahnya dia saja yang satu. Kecil rumahnya, tinggi, itu tidak terbakar. Rumahnya dia saja satu. Semuanya yang sekelilingnya ini sudah terbakar semua. Ya, kalau semua terbakar, mestinya dia punya juga terbakar. Sama-sama rame-rame terbakar begitu. Tapi ini heran, satu ini tidak terbakar. Kenapa kok bisa begitu? Malaikat Tuhan menjaga. Amin. Luar biasa, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Ya, sementara anak Tuhan, anaknya dia pergi ke gereja, rumahnya dijaga sama malaikat. Dan Tuhan beritahu sama malaikat, awas, ada kebakaran akan datang, tapi jaga rumah ini, tidak boleh terbakar. Aman. Ya, satu hal yang bukan kebetulan, orang bilang itu kebetulan. Kok semua Tuhan itu dianggap kebetulan, kasihan. Ya, kalau yang dahsyat-dahsyat itu kebetulan, tidak. Ini bukan kebetulan, ini Tuhan mau tunjukkan bahwa dia itu ada. Ya, bahwa dia itu, yang disembah itu bukan Tuhan-Tuhanan, bukan mainan, tapi Tuhan yang kita yakini bahwa dia sungguh-sungguh hadir dan dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Roh ketekunan, ini penting. Roh ketekunan itu membuat kita bertahan. Kita bisa bertahan. Serangan iblis, tapi kita tahan. Kita bisa bertahan. Karena kita punya roh ketekunan. Sampai kita mencapai kemenangan. Nah, perlu ketekunan. Tekun itu setia terus, kerjakan terus. Orang ini tidak mau mengerjakan, orang itu tidak mau kerjakan, dia kerjakan terus itu. Setia. Dia doa terus. Yang ini seperti doa, yang itu saya capek doa, yang ini tidak ada waktu doa. Dia terus doa. Itu namanya orang tekun. Ya, jangan kita doa, sini doa, situ doa, semua rame-rame doa. Ini tidak doa, sendiri juga tidak doa. Itu tergantung orang. Itu bukan orang Kristen yang tekun. Itu orang Kristen yang mudah kena pengaruh daripada manusia atau dunia. Sehingga dia tidak setia. Dia mungkin sungguh-sungguh, tapi sebentar setelah itu sudah tidak. Ya, karena dia melihat manusia, dia tergantung manusia. Orang memang kalau kita mau maju bersama-sama, ayo kita maju semua.
semua maju. Semua dia akan maju. Semua orang bisa. Mari kita maju sama-sama. Tapi ketika semua orang tidak maju lagi, semua sedang kena musibah, ada yang kena masalah, ada yang kena macam-macam, sakit, penyakit. Terus saudara disuruh maju sendiri. Bisakah? Saudara akan berpikir 1000 kali. Ini semua yang maju-maju ini sudah kena percobaan, semua gugur. Tinggal saya, kalau saya maju saya gugur juga nanti bagaimana? Nah, ya. Lebih gampang kita maju bersama-sama dengan orang-orang lain. Tapi kalau kita maju, sekalipun semua yang lain sudah tidak lagi maju, sudah mundur, kita tetap maju terus. Itu yang dicari sama Tuhan. Orang-orang yang seperti itu yang akan jadi pemenang. Ya, ketekunan itu tidak membawa kita sampai pada pertengahan saja dari pergumulan. Pertengahan dari peperangan. Ya saya tekun Tuhan, saya tekun. Dan ketekunan kita itu membawa kita sampai kepada pertengahan peperangan. Oh tidak. Sampai akhir dari peperangan. Ketekunan itu membawa kita sampai akhir dari pergumulan kita. Ya, saudara, dengan memiliki roh ketekunan, dengar baik-baik, kita itu memiliki kekuatan sampai akhir. Dengan memiliki roh ketekunan itu, kita itu memiliki kekuatan sampai akhir perjuangan kita. Jadi kita punya kekuatan di dalam Tuhan, kekuatan kita itu sampai ukurannya sampai akhir dari peperangan kita akan menang. Bukan perang tengah-tengah, aduh saya sudah tidak kuat saya tidak punya kekuatan sampai akhir, sampai sini aja, tengah-tengah sini. Wah kita, ya pasti kita akan dibelenggu lagi oleh si jahat. Tapi ingat, saudara yang punya ketekunan, kalau sudah tekun, saudara itu punya kekuatan sampai akhir. Katakan, saudara punya kekuatan sampai akhir. 1, 2, 3. Punya kekuatan sampai akhir. Lagi sekali, Anda punya kekuatan sampai akhir. Kalau Anda punya ketekunan, Anda punya kekuatan sampai akhir. Ya, sudah banyak kekuatan kita waktu Amerika menyerang macam-macam itu. Ada Iran, ada apa, ada Irak. Yaitu kekuatannya dia ditumpuk di dekat perbatasan situ untuk menyerang. Itu kekuatannya berapa banyak senjata-senjata yang canggih. Dia mesti hitung itu, mesti ukur sampai hancur total. Jangan setengah hancur. Ini kekuatan sudah habis, tidak ada lagi senjata-senjata. Wah, bisa-bisa nanti Irak dia balas. Ya, jadi kekuatan sampai akhir. Kita perlu memiliki kekuatan sampai akhir. Amin. Ya, sampai akhir, jangan kekuatan setengah-setengah saja. Ya, kalau sampai setengah, nanti setengahnya kita sudah habis kekuatan kita, iblis datang. Ya, dia tembaki kita, kalah. Karena kekuatan kita sampai di pertengahan pergumulan, pertengahan peperangan. Tidak sampai kemenangan itu. Ya, jadi ketekunan itu sangat penting. Coba kita baca. Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11. Coba kita baca. Yakobus 5 ayat 11. Tentang Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Ya. yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Kamu Kamu telah telah mendengar tentang ketekunan Ayub, ya dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya Yang disediakan pada Tuhan baginya. pada A, yang keras pada A, lebih keras pada
akhirnya di sini, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Terus, Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. ya Ayub itu punya ketekunan sehingga kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Kenapa pada akhirnya kekuatan disediakan oleh Tuhan untuk Ayub sampai akhir pergumulannya? Karena Ayub itu punya ketekunan, dia tekun orangnya. Ya, dia digoda, dicobai oleh istrinya supaya jangan percaya kepada Tuhan lagi. Dia bilang tidak, dia tidak mau. Dia tetap, itu tekun. Tidak berubah, tidak gampang berubah. Tetap teguh. Ya, ini orang begini ini punya kekuatan sampai akhir perjuangannya dia. Dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan dia tidak akan mengingkari imannya. Nah ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Filipi 1 ayat 5 sampai 6. Coba lagi sekali kita baca. Filipi 1 ayat 5. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku Ya. karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ya. yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Ya. akan meneruskannya Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada apa? Akhirnya, yang keras. Akhirnya, lagi sekali. Akhirnya pada hari. Jadi Tuhan itu tidak kerja setengah-setengah. Tuhan itu kerja sungguh-sungguh. Ya, seorang saudara diperlihatkan Tuhan itu kerja sungguh-sungguh, kerja setengah mati. Sebab dia bilang, aku bekerja sampai hari ini. Bukan kamu saja yang bekerja, aku bekerja. Dan aku bekerja sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh dari kamu. Kalau enggak selesai. Pekerjaan apa saja yang kita kerjakan itu enggak selesai. Jadi ingat saudara, kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, 1/10 dari pekerjaan itu mungkin kita yang kerjakan. Cuma 1/10. 90%-nya itu Tuhan yang kerjakan. Kalau aku tidak turut kerja, gak rampung kerjaanmu, gak karuan nanti. Gak berhasil. Tuhan tahu kerjaan kita tuh gak sungguh-sungguh. Kita kerja kelihatannya sudah sungguh-sungguh tapi belum. Tapi karena Tuhan bekerja. Ada satu ayat Tuhan bilang, Bapakku sampai hari ini masih kerja. Aku juga kerja. Ya itu di dalam Yohanes. Pasal 5 kalau tidak salah. Jadi Tuhan itu kerja. Saya pikir-pikir, iya betul Tuhan. Saya ini menyiapkan firman siang malam. Ya, tapi saya merasa kalau bukan Tuhan yang kerja, turut kerja, saya ini tidak bisa, tidak mampu. Menyiapkan firman sebegitu banyaknya itu tidak mampu saya. Saya tahu Tuhan turut bekerja. Sehingga pekerjaan saya itu jadi rampung. Jadi Tuhan begitu baik sekali. Ya, jadi jangan kita merasa bahwa ini pekerjaan saya yang kerja. Kalau bukan saya, tidak bisa, tidak akan. Jangan kita pikir begitu, tidak boleh. Ini karena Tuhan turut bekerja. Ya di dalam Roma pasal 8, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-28, turut bekerja. Lihat, Tuhan itu selalu turut bekerja. Tuhan itu belum istirahat. Ya, coba kita baca ayat 28 pasal 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Allah itu turut bekerja. Apa yang sudah kerjakan pekerjaan Tuhan atau apa yang Tuhan tidak turut kerja. Tidak beres, nanti pasti pekerjaan sudah tidak beres-beres. Jadi kalau saudara punya pekerjaan apa saja, kecil sekalipun pekerjaan Tuhan,
saudara kerja, Tuhan juga turut kerja. Dan pekerjaan Tuhan ini yang membereskan pekerjaan saudara. Kalau tidak Tuhan yang turut kerja, tidak beres itu pekerjaan kita itu. Ya, terus untuk mendatangkan kebaikan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, ya saya hari-hari ini ingat kakak-kakak saya itu semua sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Tinggal 2, dengan saya 3, saya yang paling kecil. Ya, yang kakak yang 1 sudah 80 tahun umurnya, ya, yang 1 lagi ya kira-kira sekitar begitu juga. Ya. Jadi saya yang paling muda. Ya, tapi itu semua rencana Tuhan. Kalau Tuhan masih belum mengambil kita tetap hidup. Kita mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saudara disuruh sama Tuhan melakukan sesuatu, lakukan. Saudara pasti bisa melakukan apa saja kalau saudara bersama Tuhan. Kalau saudara bersama Tuhan, tidak ada barang terlalu tua. Aduh, saya ini sudah terlalu tua, tidak bisa. Saudara muda sudah jadi tua kalau sudah sendirian. Tapi kalau sudah bersama Tuhan, sudah lari sendirian, sudah terseok-seok. Tapi kalau sudah lari bersama Tuhan, sudah kayak orang muda yang masih gagah perkasa. Masih nyong-nyong. Ya. Joko ting-ting. Bukan Joko tong-tong. Wah, itu tong-tong. Ya. Jadi bersama Tuhan kita itu kuat. Kita bisa. Ya. Amin. Jadi dalam Filipi pasal 2 ayat 15, coba kita baca. Menyimpan ketersinggungan. Filipi 2 ayat 15. Di sini ada satu ayat yang kita mau bahas. 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan hati yang bengkok. Di sini angkatan yang bengkok hatinya yang bengkok. Ya, doanya Rasul Paulus supaya jemaat Filipi ini tidak bercela. 1. Ini sini karena tidak bercela. Yang kedua, tidak menyimpan ketersinggungan. Menyimpan ketersinggungan. Sandungan, jangan kita menyimpan sandungan. Ya. Dan yang ketiga, tanpa luka. Perasaannya terluka misalnya. Perasaan saya terluka itu terhadap saudara itu. Ya, dia begini-begini, dia begitu-begitu. Jangan kita simpan perasaan terluka. Saya akan jelaskan. Kenapa kita bisa tersinggung? Kenapa? Ini tersinggung, terluka, dan apalagi ini menyimpan sandungan dan sebagainya. Ini semua lawannya dari persekutuan itu. Kalau persekutuan itu ada keterlukaan, nah itu mulai retak. Ada ketersinggungan mulai meranggas seperti pohon yang Kenapa orang Kristen bisa tersinggung? Bisa tersinggung atau tidak? Orang Kristen bisa tersinggung atau tidak? Bisa. Berapa kali satu hari? 7 kali, 70 kali. Ya kata Tuhan kepada Petrus. Bisa. Kenapa bisa tersinggung? Karena sebelum mereka tersinggung, hati mereka sudah tidak benar. Dengar baik-baik. Hati orang itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, dan hati yang tidak benar ini mudah tersinggung. Iblis jalan mencari orang-orang yang tidak benar, hatinya tidak benar. Dia cari. Dan kalau dia dapatkan orang-orang yang tidak benar hatinya itu,
dia akan, iblis bisa menyandung orang itu. Jadi saudara, kita ini harus benar. Hati kita mesti benar. Ya. Kalau tidak, nanti belum tentu orang yang menyinggung itu salah. Belum tentu. Ada orang yang lain nggak tersinggung, tapi ini kok tersinggung. Kenapa? Sama-sama waktu itu dengan orang yang ketiga ini. Ini tidak tersinggung oleh orang ini. Ini tersinggung oleh orang itu. Nah, yang satu tersinggung, yang satu tidak. Bagaimana bisa terjadi? Karena hatinya, beda hati. Bukan beda orangnya sama, satu orang. Tidak menyinggung sini, tapi ini menyinggung sini. Hatinya beda. Ini hatinya tidak benar dia. Ini hatinya orang ini benar. Dan iblis sampai kali mau menyandung dia, tidak bisa. Dengar baik-baik ini, catat baik-baik dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Ya, jadi kalau saudara itu tersandung, iblis menyandung saudara. Saudara itu, saya bilang bodoh. Saudara mau dibikin bodoh sama iblis. Kenapa kok mau? Kita sudah tahu bahwa itu siasat jahat dari iblis. Membuat kita supaya kita hancur. Tapi kita jangan mau. Ya, kita jangan mau ditipu sama iblis. Ya. Dalam Lukas 17, Tuhan Yesus ditanyai, ayat 1. Lukas 17, coba saya mau bacakan dulu. 17 ayat 1. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada sandungan. Penyesatan itu sandungan. Mesti ada, sandungan itu mesti ada. Wah, kalau bisa tidak usah ada sandungan Tuhan. Dalam gereja tidak ada sandungan. Di dalam anak Tuhan tidak ada sandungan. Kita mulus semua nanti. Masuk surga semua. Siapa bilang mulus bisa masuk neraka? Bisa juga. Ya, terus? Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi harus ada penyesatan. Penyesatan itu adalah sandungan. Harus ada sandungan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan sandungan itu. Ya. Mungkinkah kita ini jadi orang Kristen tidak tersandung? Tidak. Pasti ada yang tersandung. Saya ketemu siapa saja orang Kristen ngomong-ngomong, pasti satu saat pernah dia tersandung. Pernah. Ya, terluka perasaannya. Mungkinkah seorang Kristen itu melayani Tuhan tanpa tersandung? Melayani Tuhan tanpa tersandung. Wah, lebih lagi nih. Kalau hidup tanpa tersandung tidak bisa, apalagi melayani tanpa tersandung tidak bisa. Pasti ada sandungan. Melayani. Soalnya kita melayani bukan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang kita hadapi itu orang-orang biasa. Ya, Tuhan sendiri yang berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tuhan sendiri, Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi, mesti ada penyesatan. Mengapa? Karena ini menjadi bagian dari pembentukan karakter kita. Ya, karakter kita itu mesti dikikis. Kadang-kadang kita tidak mau dikikis. Kita tersandung. Nah itu. Kita tersinggung. Karena tidak mau dikikis. Kalau dikikis itu sakit. Aduh sakit saya. Saya ini tidak salah kok disalahkan sama orang. Saya tersandung sama dia. Tapi dia terima itu. Itu dikikis. Karena dia terima, sampai akhirnya dia diperhalus. Lain kali tidak gampang orang menyandung dia. Sebab dia sudah pernah mengalami seperti itu. Ya, harga dirinya sudah pernah direndahkan oleh orang. Ya. Jadi itu menjadi bagian dari
pembentukan karakter kita. Makanya pasti ada sandungan, pasti ada ketersinggungan. Ya, ada orang Kristen ya, kalau sudah tersinggung sulit memaafkan. Nah, biar mati di paku 4 katanya. Saya tidak akan ketok-ketok mau keluar. Saya mau tersinggung terus di dalam peti mati. Ya, sulit memaafkan. Ada orang-orang tertentu yang sulit memaafkan. Membangun benteng kebenaran sendiri. Ya, dan cenderung mempersalahkan orang lain. Ini salahnya dia. Saya jadi begini ini karena dia. Saya jadi begitu karena dia. Loh, karena sayanya mana? Kok semua karena dia. Ini tidak benar. Ini manusia pembohong. Kalau mengatakan karena dia. Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jadi karena sayanya mana? Tidak ada. Berarti Tuhan tidak mengerjakan hidupmu. Tuhan kerjakan orang lain tapi hidupmu tidak. Ya, jadi sudah perhatikan, jangan kita berdusta di hadapan Tuhan. Kalau semua karena salahnya orang, jadi kita ini sudah jadi orang suci kalau begitu. Ya, saya perlu ulang katakan, saudara belum bisa dikatakan sungguh-sungguh bertobat. Selama saudara belum berhenti mempersalahkan orang lain. Saudara belum bisa dikatakan sungguh-sungguh bertobat. Saya sungguh-sungguh bertobat sekarang. Selama kalau saudara belum berhenti mempersalahkan orang lain. Masih terus suka mempersalahkan orang lain. Ini pertobatannya orang Kristen ini diragukan. Dia belum bertobat sungguh-sungguh. Orang bertobat sungguh-sungguh itu artinya menyalahkan dirinya. Bukan menyalahkan, oh Tuhan saya datang kepadamu, saya mau bertobat. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Loh kalau dia yang salah ya dia yang mesti bertobat, bukan aku. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita ditipu. Selama kita belum berhenti mempersalahkan orang lain. Ya, kita harus mempersalahkan diri kita. Kedua, kita harus menyesali dosa saya. Saya menyesal, saya salah. Ketiga, saya mesti tinggalkan dosa saya. Bukan orang itu yang mesti tinggalkan dosa saya. Saya yang melakukan, ya saya yang mesti tinggalkan dosa saya. Bukan dosanya orang itu. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan orang selalu. Tapi diri kita mesti koreksi diri kita. Kita berani mengkoreksi diri kita. Kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita menyesal, kita diampuni, kita dihapuskan semua dosa kita. Dan Tuhan berkata, free, bebas. Ya, tidak usah takut. Kalau sudah selesaikan dengan Tuhan, tengah malam sudah sembahyang, iblis datang, kamu masih berdosa, kamu masih tertuduh, kamu masih... Saudara bisa memakai otoritas saudara sebagai anak Allah. Hei iblis, dalam nama Yesus, kamu pergi dari saya. Kamu tidak ada hak untuk menuduh saya lagi. Kamu bukan pendakwa saya lagi. Saya sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Kamu pergi sekarang dalam nama Yesus. Dia pergi dan dia. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi maksud saya bukan terus-terus iblis itu menuduh kita. Tidak. Ya, jadi saya mau selesaikan. Tempat yang paling mudah untuk tersinggung itu di mana? Di mana? Paling mudah tersinggung. Itu adalah di dalam pernikahan kita. Katakan sama-sama, di dalam pernikahan. Yang keras, yang belum kawin gak usah ngomong. 1, 2, 3. Yang kawin teriak boleh. 1, 2, 3. Di dalam pernikahan sudah. Siapa yang sudah kawin? Angkat tangan. Ya, siapa yang kawin 2 kali? Angkat tangan. Wah, ini bertobat, gak boleh. Tempat yang paling mudah untuk tersinggung adalah pernikahan.
Ya, pernikahan itu bukan sekedar tempat untuk membahagiakan orang, membahagiakan pasangan hidup saya, istri saya atau suami saya. Bukan sekedar tempat membahagiakan, tapi juga tempat latihan untuk mengubah karakter kita, membentuk karakter kita. Karakter suka tersinggung dan macam-macam. Pernikahan itu adalah tempat untuk menghabiskan ego kita. Egonya orang laki itu kadang-kadang 10 kali lebih besar dari egonya orang perempuan. Wah, itu ego itu luar biasa. Itu mau jadi raja. Ya, jadi istrinya jadi babunya dia. Ya, jadi famponya dia gitu. Fampo cuma tidak dibayari mungkin. Itu kejam sekali. Ya. Jadi Tuhan bilang dalam Efesus, Tuhan Yesus itu Efesus, coba kita baca Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, silakan baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi pengantin laki-lakinya. Menyerahkan dirinya itu artinya apa? Mati. Ini menyerahkan dirinya, bukan hartanya. Belum apa-apa itu. Bukan kemuliaannya, itu semua dia kosongkan. Dikosongkan. Terus dia datang ke dunia, kosong sama sekali. Dia mati, dia serahkan dirinya. Itu yang paling hebat. Ya, daripada dia serahkan kekayaan, harta bendanya di sorga sana untuk kita. Untuk apa kalau kita tetap tidak selamat? Kita cuma menerima itu semua. Ya. Tapi di sini perhatikan, saudara, suami-suami tidak bisa menyerahkan diri saudara. Mati untuk istri saudara. Kalau kasih saja dan pengertian dua itu, saudara belum bisa berikan kepada istri saudara. Bagaimana saudara mau berikan diri saudara mati untuk istriku? Enggak mungkin. Ya, Yesus ini sebagai pengantin laki-laki menyerahkan, ya, dia punya diri. Di sini katakan menyerahkan dirinya. Dirinya itu ini pribadinya. Tapi jangan kita bicara soal kita mau bisa menyerahkan pribadi kita kepada istri kita. Kalau kasih dan pengertian saja kita belum bisa kasih sama istri kita. Kasih, pengertian apa? Salah mengerti terus. Itu orang kalau suka salah mengerti terus, salah mengerti. Dalam rumah salah mengerti terus. Itu tandanya dia tidak punya pengertian yang bisa dia berikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Pengertian saja tidak bisa diberikan, apalagi dirinya mau diberikan mati, disalib kayak Tuhan Yesus begitu. Nonsense, omong kosong. Jadi Tuhan minta pengertian kita. Jangan salah mengerti terus, jangan salah paham terus. Saudara tidak akan dibentuk kalau terus-terus salah paham. Ya, mesti belajar untuk ini sangat penting sekali. Berikan waktu 1 tahun kepada pasangan muda, suami istri. 1 tahun. Maka dia akan tahu apa artinya sebuah pernikahan itu. Jangan cuma sebulan, masih honeymoon, ya masih cinta monyet, ya monyetnya bercintaan. Nanti kalau sudah selesai monyetnya ngamuk. Nah itu, tapi Tuhan berikan waktu. Ya, saudara, arti dari persekutuan saling membagi. Bukan cuma membagi uang, bukan. Tapi membagi rasa duka, membagi kasih, membagi belas kasihan, membagi pengertian. Kita bisa mengerti.
ya, bisa mengerti jiwanya istri itu. Nah, itu penting. Ada istri mengeluh. Dia bilang begini sama suaminya, "Pak, kok lain ya, kok beda. Dulu waktu kita masih tinggal di rumah yang sederhana, rumah kecil, rumah pengap, nggak pakai AC, kepanasan. Tapi kita lebih cinta dan lebih bahagia daripada sekarang. Rumah mewah, ya anjing herder 10, banyak sekali. Saking takutnya sama maling. Ya. Dulu kok bisa rasanya bahagia, lebih bahagia daripada sekarang. Lihat sudah, uang tidak bisa dipakai untuk membeli kebahagiaan. Ya. Banyak rumah tangga seperti itu banyak. Ya. Dulu masih susah, tapi bahagia, tidak pernah gegeran. Sekarang gegeran terus. Ya. Soal ini sedikit, soal itu sedikit, sudah ribut. Ternyata bukan materi yang bisa membahagiakan. Saya tidak katakan materi tidak perlu, materi perlu. Mau bangun gereja perlu juga duit. Ya, tapi ada batas-batasnya. Ya. Ada istri yang mengeluh. Ini saya mau bicara, ini pemuritan ya. Saya mau bicara supaya saya mengerti. Biasanya pendeta-pendeta itu tidak berani bicara soal pernikahan. Wah, ini nanti bahaya ini, ngomong begini, ini terlalu serem. Tahu serem, apa itu? Terlalu tegang. Nanti bagaimana? Saya perhatikan, perkara yang penting, hubungan suami istri. Kita takut ngomong, pendeta takut ngomong. Padahal itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Siapa lagi yang mesti ngomong sekarang? Siapa lagi yang mesti nasihati saudara? Kalau tidak ada nasihat, berarti Anda jalan terus dalam jalan yang salah. Karena orang timur basa-basi, tidak boleh ngomong soal itu, tabu, hubungan suami istri, hubungan badan, apalagi hubungan seks. Tapi di televisi-televisi itu sudah tidak karu-karuan, itu boleh itu. Ya, kok bisa? Di majalah-majalah, di mana itu, yang pornografi itu, wah, begitu banyak sekali. Orang muda kita sangat gampang mendapatkan itu, beli itu, gampang. Ya. Apa kita mesti terus ngempet ini? Jangan, ini firman Tuhan, tidak boleh ngomong soal itu. Nanti kita keliru, kita tidak tahu. Tidak ada orang kasih tahu, pendetanya juga takut. Nanti ini melanggar sopan santun. Sopan santun apa? Anak muda kita sudah banyak yang dirusak. Kita masih bilang sopan santun. Tidak benar. Ya. Ada seorang istri mengeluh. Ini betul-betul terjadi. Dia mengatakan, saya heran. Suami saya itu setiap kali hubungan badan, mesti membawa beberapa lembar gambar pornografi. Bukan porno istrinya yang porno, bukan. Ini wanita lain, gambar telanjang, gambar apa, macam-macam lah. Jadi dia hubungan badan itu dengan pegang gambar porno ini. Supaya terangsang. Bayangkan saja. Dan suaminya dia ini gembala kaum muda. Bayangkan, gembala kaum muda. Jadi kalau dia khotbah itu mungkin. Ya tegang semua sudah, saya lihat tegang semua. Ini tidak ada yang napas semuanya. Ya, gembala kaum muda. Bayangkan, seorang gembala kaum muda melakukan hal-hal seperti orang duniawi. Ya, dan akhirnya yang terjadi lebih banyak terjadi impotensinya di pihak suami daripada di pihak istri. Lebih banyak impotensi dari pihak suami.
Maksudnya supaya dia bisa puas. Tapi kepuasan daging yang begitu itu tidak benar. Ya jadi suami istri, jangan macam-macam. Yang normal saja. Jangan pakai alat perangsang, pil, suntikan, macam-macam. Ya obat-obat perangsang. Perhatikan, orang pria yang suka pakai obat-obat perangsang, seks, ya perangsang, seks, itu biasanya dia paling banyak terserang oleh impotensi. Dan tujuannya dia mau menikmati tapi tidak bisa. Dan yang kedua, orang-orang yang begitu, yang suka pakai pil-pil perangsang seks, itu belum tua, sudah tidak bisa hubungan badan. Karena sudah kehabisan. Tenaganya sudah dikuras habis melalui obat-obat perangsang. Habis. Ya, merusak tubuh Kristus. Ini tubuh rumah Allah. Kita tidak boleh sembarangan minum pil ini, pil ekstasi, minum obat perangsang, obat apa. Karena Alkitab bilang dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu? Kalau kamu belum tahu, aku kasih tahu saudara, bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, di mana roh Allah ada tinggal di dalam kamu. Pantaskah pil-pil perangsang itu dimasukkan di dalam tubuh kita, mengotori tubuh kita? Tidak pantas. Kita sudah disucikan. Nah, jadi saya lega, saya sudah sampaikan kepada saya. Perlu pemuritan itu sekali-sekali bicara soal yang seperti ini. Supaya kita tahu bahwa obat-obat perangsang itu merusak. Saraf-saraf kita akan terusak. Ini sarafnya halus kan. Akan merusak saraf kita. Ya, tapi kita mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan saja. Kebahagiaan rumah tangga saudara tidak tergantung dari hal-hal itu. Tapi kasihnya Tuhan ada di dalam rumah tangga saudara. Amin. Ya, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, saya akhiri. Dan mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyi.